Halo sahabat pengayoman, kembali lagi nih bersama dengan Vera di sini di Ngopi Jawara, ngobrol pintar bareng para Jawara. Kali ini di episode kali ini kita kedatangan Kepala Desa Bandung nih, yang desanya menjadi salah satu kawasan berbasis kekayaan intelektual. Nah, apa sih itu ya kawasan berbasis kekayaan intelektual? Dan kita akan bahas juga nih desa yang akan naik kelas dengan perlindungan kekayaan intelektual tuh kayak gimana sih? Kita akan bahas lebih lanjut di episode kali ini. Kepo kan? Nah, sahabat pengayoman nih, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak ganteng satu ini nih di sini nih. Nah, Pak, bisa perkenalkan diri Bapak dulu dan coba Pak jelasin sih kepada sahabat pengayoman nih latar belakang Bapak sebagai Kepala Desa Bandung. Baik, Mbak Vera, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Wahyu Kusnadi Harja, Kepala Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya masih Kepala Desa aktif periodisasi 2021-2029 karena ada penambahan yang 2 tahun. Dan tentunya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pada halayak banyak tentunya tentang pengelolaan desa kami yang semua potensi-potensi desanya itu sudah dan akan dilindungi oleh kekayaan intelektual. Oke. Sampai situ aja Pak, jangan di-spill lebih lanjut, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nantinya. Nah Pak, masih ada yang mau disampaikan Pak terkait perkenalannya? Saya rasa cukup. Oke. Nah Pak, Desa Bandung ini nih ya, menurut Bapak selama Bapak menjadi kepala desa, apa sih ciri khasnya yang membedakan dia dari desa yang lain gitu? Apa sih kekuatannya dia? Baik. Secara general. Baik Mbak Vera, tentunya kami perlu sampaikan karena dari masing-masing desa yang ada di wilayah Provinsi Banten tentunya itu memiliki potensi yang berbeda. Baik itu potensi alam, potensi sumber daya manusia, ya, semuanya berbeda. Dan tentunya dari perbedaan-perbedaan itulah akan menjadikan satu ciri khas yang tersendiri yang sekiranya dapat kita explore. Ya, ke halayak banyak. Ini loh kekayaan kita, ini loh kekayaan alam kita, ini loh potensi sumber daya manusia kita, yang semuanya itu adalah kita kemas. Bagaimana apa yang kita miliki ini, yang pertama memiliki daya jual, yang kedua memiliki daya saing, dan selanjutnya adalah mengikat dari potensi-potensi yang ada itu agar terlindungi. Dan tentunya ini jangan sampai dong ada yang ngaku-ngaku. Betul. Ini kan punya kita. Yang orang lain, masyarakat kita nggak bakalan senang. Itu punya gue. Betul. Nah makanya dengan semua potensi-potensi yang ada, bagaimana caranya kita ikat ya secara aspek legalnya itu dalam bentuk hak kekayaan intelektual yang ada di kita. Seperti itu. Oke. Masih general nih ya Pak ngomonginnya ya, belum secara spesifik nih apa sih sebenarnya potensi yang dimiliki sama Desa Bandung itu, kayak apakah ada kulinernya kah, apakah ada kebudayaannya kah, ataukah ada yang lain-lainnya lah Pak Nawa. Apa bisa disebutin nggak sama Sobat Jawara? Boleh Mbak Vera, dan ini kan satu keunikan tersendiri yang ada di desa kami tentunya. Kami memiliki beberapa potensi. Yang pertama kami sampaikan, kami memiliki potensi ada yang namanya di tempat kami itu budidaya perikanan. Nah, budidaya perikanan dan kebetulan sekali ikan yang kita miliki di tempat kami ini adalah endemik dan ikonik milik Provinsi Banten, adanya di Kabupaten Pandeglang. Hanya di sini. Hanya di sini. Apa tuh? Nah, perlu kami sampaikan itu adalah ikan mas sinyonya. Ikan mas sinyonya. Bukan ikan mas situan. Nah, kalau situan berarti kan pasang-pasangannya sama sinyonya. Oh gitu. Oke. Kenapa tuh ikan, coba ceritain. Jadi kenapa disebut sinyonya? Sinyonya ini kita identifikasinya langsung dari ikannya saja ya. Kami perlu sampaikan ikonik endemik yang hanya ada di tempat kami. Tentunya ini memiliki keunikan tersendiri. Ikan mas sinyonya ini memiliki warna kuning keemasan. Terus juga kuningnya nyala banget. Bobotnya itu bisa mencapai 15-20 kilo. Dan masa hidupnya bisa lebih dari 15-20 tahun. Okay. Dan identiknya ikan mas sinyonya ini memiliki mata yang sipit dan hampir nyaris, kalau kita lihat secara kasat mata, hampir nyaris terlihat tidak memiliki mata.
Oke. Nah, ini adalah salah satu peninggalan purba yang memang coba kita lestarikan, dan alhamdulillah potensi ini akhirnya mendunia. Oke. Kenapa saya katakan mendunia? Karena sudah banyak permintaan ekspor ke luar negeri. Oh, jadi dari desa Bandung ke luar negeri nih, Pak? Ke luar negeri. Wow. Nah, maka berkenaan dengan perihal tersebut, endemik, ikonik, terus ini adalah milik kita. Bagaimana caranya hak-hak kekayaan ini bisa kita ikat? Oke. Dengan legalitas yang tadi kita sampaikan dalam bentuk hak kekayaan intelektual atau Nah, haki, kan oke. seperti itu. Apa ya? Haki apa sih, Pak? Si nyonya ini didaftarkan dalam haki apa? Baik, kami daftarkan kemarin dalam bentuk hakinya itu merek. Merek, oke. Jadi ikan mas sinyonya ini sudah punya merek dagang karena ini sudah ada standar nasional Indonesia. Oke. Nah, maka kita buatkan hakinya dan alhamdulillah itu sudah kita terima hampir 2 tahun yang lalu ya. 2000, sekarang 2025, jadi dari 2023. Dari 2023 si nyonya sudah terdaftarkan hakinya di merek gitu ya, Di Pak ya. merek, Oke. Keren. Jadi dengan seperti itu kan tidak ada orang lain dari tempat lain yang bisa mengaku-ngakui gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, setelah dari pendaftaran merek itu, Pak, dan ada kan Bukit Sinyonya juga kan, Pak. Ada nggak sih kayak planning Bapak nih ke depannya ingin menjadikan si Bukit Sinyonya itu sebagai identitas wisata kekayaan intelektual? Keren tuh, Pak. Betul sekali. Jadi saya belum sampaikan di awal ini kita memiliki beberapa potensi yang akan kita kemas menuju kekayaan intelektual terbanyak. Kekayaan intelektual terbanyak. Nah, haki terbanyak. Kami juga punya harapan. Kami punya harapan, kami punya keinginan bahwa tempat kami, desa kami dengan berbagai macam ragam potensi yang ada, kami berpikiran bahwa ini semua harus memiliki legalitas dalam bentuk hak kekayaan intelektualnya. Hakinya kita harus buat. Nah, baik. Kalau berbicara tentang potensi, yang pertama potensi kita ikan mas sinyonya. Yang kedua kita punya kopi puhu namanya. Terus juga yang ketiga kita punya anyaman pandan. Nah, perlu kami sampaikan lagi. Nanti kita sampaikan di penyampaian saya selanjutnya. Ini kan kita udah punya kekayaan intelektual juga, merek juga. Kita kasih namanya nyandung namanya. Nyandung. Kalau nyandung dalam bahasa Indonesia itu adalah laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Aduh. Jadi nyandung adalah. Nyandung, tapi kami singkat. Nyandung itu adalah anyaman pandan Desa Bandung. Nah, itu adalah potensi kami yang ketiga. Yang keempat kami punya batik. Batik apa tuh, Pak? Kita punya batik. Batiknya pun kami memiliki 4 simbolik yang akan kita buat hak ciptanya, ya kan? Nah, ada batik sinyonya, ada batik puhu, terus juga ada batik alamada, terus juga ada batik apa satu lagi lah saya lupa ya, yang anyaman pandan. Batik anyaman pandan. Jadi itu 4 itu adalah sumber daya lokal kami ya, yang potensial. Nah, selanjutnya kami juga punya lagu juga. Nah, kami punya Mars dan Karatagan. Itu sudah keluar hak ciptanya. Tidak lama setelah dari dari haki ikan sinyonya itu, kami juga buat lirik lagu. Enggak, ini tunggu sebentar nih, Pak. Lirik lagu apa nih, Pak? Maksudnya Mars Desa Bandung gitu, Pak? Ada 2 yang kami ciptakan dan itu duanya sudah keluar hak cipta. Jadi ada Mars Desa Bandung dan ada Karatagan Desa Bandung. Kalau Mars Desa Bandung itu berlirikan bahasa Indonesia, tapi itu untuk Mars. Kalau untuk Karatagan itu liriknya bahasa Sunda, aransemennya pun sama. Bahasa dengan menggunakan laras ya. Laras atau pupu itu pakainya kalau nggak salah kita madenda waktu itu. Mantap banget, Pak. Pak, coba Pak selirik gimana sih, Pak? Yang pakai bahasa Sundanya gimana? Kalau bahasa Sunda BANDUNG Bandung. BANDUNG Bandung. Kan itu. Nah, terus Desa Bandung ngadeg ratusan tahun. Nah, seperti itu tuh ya. Jadi itu menggunakan lirik Desa Bandung hayu pada ngajukung. Desa Bandung hayu pada ngajungjung. Nah,
dan seperti itu. Keren banget. Hayu batur sauyunan karonjatkeun cita-cita pangwangunan nuwalatra masyarakat sejahtera. Nah itu ujung-ujungnya kayak gitu. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Itu yang Karatagan ya. Kalau yang Mars ada lagi. Itu memang Mars itu adalah mengajak masyarakat kita untuk ikut andil di dalam rangka pembangunan. Oke. Jadi pada saat gotong royong, pada saat apa kita sambil lagu Mars kayak gitu kan. Biar semangat lah ya Iya. Pak ya. Jadi mari masyarakat Desa Bandung membangun Indonesia dari pinggiran desa. Nah, udah selesai kayak Oke. gitu. Mantap. Nah, banyak ya berarti ada Ada ikan ikan, nasi nyonya, ada ada kopi kopi, puhu, ada anyaman, ada ada batik, anyaman. bahkan sampai lagu pun didaftarkan haknya. Kalau Benar-benar. kita kalau sudah keluar hak ciptanya. Udah keluar hak ciptanya. Benar-benar Desa Bandung ini bisa menjadi benar-benar memiliki banyak potensi dan bisa menjadi pantas gitu ya Pak, menjadi kawasan berbasis kekayaan intelektual karena udah banyak banget gitu Ada kan. yang sudah dibuatkan hakinya, Hakinya. ada yang sudah dibuatkan hak ciptanya, ada yang sedang mau diproses indikasi geografisnya. Menarik. Gitu. Oke, itu menarik Pak. Ada yang ingin dijadikan indikasi geografisnya. Betul. Apa itu Pak? Itu ada yang namanya di kita kopi puh. Kopi Bu, bentar Pak, pas banget. Nih sekarang kita ada di Key Times nih, sahabat Jawara. Key Times Cafe itu terkenal sama kopinya dan sekarang kita akan bahas juga nih yang menjadi salah satu ciri khas dari Desa Bandung ya, Bandung, kopi betul. puhu. Kopi puhu. Boleh Pak diceritain? Baik. Kenapa sih kita kasih nama puhu? Nah ini kan harus dilindungi nanti. Puhu ini berasal dari bahasa Sunda di tempat kami yang artinya adalah tua dan yang paling terdekat. Namanya puhu. Nah kopi puhu ini diambil, buahnya itu cerinya diambil dari pohon yang benar-benar tua. Oke. Kopi di tempat kami terkonfirmasi dengan para orang tua yang ada di tempat kami. Oh mohon maaf Bapak, kita baik. mendapatkan. Ya, kopi Oke. susu gula aren ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Baik, Cantik. Terima kasih nih Mbak Vera biar bisa di. Oh ya, terima kasih banyak Bapak. Oke, silakan dilanjut Bapak. Gimana Baik, tadi kopi jadi puhu? kopi puhu. Puhu adalah yang tertua dan yang paling terdekat. Jadi kopi ini, biji kopi ini atau ceri kopi ini kita ambil dari pohon-pohon yang ada di wilayah kami. Dan informasi yang kami terima dan terkonfirmasi dari orang-orang yang sudah tua dan turunannya masih tetap dari situ, kopi ini dikonsumsi oleh masyarakat kami itu sejak 1840. 1840. Udah lama banget Pak. Udah ratusan tahun. Saya belum lahir Pak. Oke. Terus? Nah, makanya jadi kopi puhu ini awalnya ditinggalkan. Awalnya ditinggalkan oleh masyarakat karena untuk minum kopi sekarang kan mudah ya. Karena di warung-warung juga sudah banyak. Tapi saya coba menggali potensi-potensi yang ada di tempat kami. Awalnya kan lahan tanaman-tanaman kopi itu ditebang. Karena memang dianggap oleh mereka sudah tidak produktif, ngopi itu cukup dengan di luar. Tapi kami berpikir bahwa ini adalah potensi kami yang terpendam. Nah pada saat kami berpikir bahwa ini adalah potensi kami yang terpendam, Mbak Vera, jadi kami berpikir bagaimana caranya ini kita bisa jadikan produk yang memiliki kekayaan intelektual yang berbeda. Kopi kami itu berbeda dengan kopi pada umumnya. Apa bedanya Pak? Nah bedanya memang jenisnya itu Robusta. Ketinggiannya 1841 sampai dengan 1847 meter di atas permukaan laut. 141 strip 147 mdpl. Memiliki karakteristik yang unik. Memiliki rasa yang berbeda dengan kopi pada umumnya. Kalau kopi Robusta pada umumnya pahit ya pahit aja, lempeng. Tapi Robusta yang ada di tempat kami itu rasanya berbeda. Robusta pahit tapi agak asam. Pahit tapi agak asam. Nah, jadi berbeda dengan kopi Robusta pada umumnya. Nah, coba kami kemas sudah 3 tahun berjalan ini
Sehingga kopi Puhu ini adalah menjadi andalan kulineran di tempat kami. Nah tadi Mbak Vera kan sempat singgung nih, ada satu kawasan desa wisata. Nah jadi memang Desa Bandung ini sudah menjadi desa wisata dengan keterbatasan potensi yang ada. Kami tidak punya potensi alam yang bisa dinikmati seperti pantai, gunung, terus juga air terjun, danau. Kami tidak punya itu. Tapi kami memiliki potensi-potensi yang bisa kami angkat menuju sektor destinasi wisata. Salah satunya yang kami angkat kopi Puhu seperti tadi, wisata kulinerannya masuk di kopi Puhu. Belajar mengolah kopi masuk dalam kategori wisata edukasi. Kopi. Wisata agro atau agrowisata. Terus untuk perikanannya kita punya Mina Wisata. Okay. Terus juga kita ada trekking sepeda, ada camping ground. Sambil bisa menikmati potensi-potensi yang alam yang ada. Belajar bagaimana caranya mengelola anyaman daun pandan sehingga menjadi produk handcraft. Bagaimana caranya membudidayakan ikan sehingga ikan itu bisa dibudidaya dengan baik dan konvensional atau tradisional. Terus juga kami punya budaya. Nah, kami punya budaya di kami punya pencak silat dan debus. Nah, kalau mau belajar edukasi debus, itu bisa datang ke tempat kami. Jadi kalau andaikan nih ya, kita datang ke Desa Bandung, datang-datang pasti kita disajiin kopi Puhu. Kita disajiin kopi Puhu, lalu kita diajak nih ke Bukit Sinyonya. Kita bisa lihat ikan mas Sinyonya dengan tuannya juga. Iya, kalau tuannya mungkin bisa saya aja yang gitu. Oke. Terus nanti di desa situ pun kita bisa keliling desanya gitu ya Pak, bisa dengan melihat menggunakan trekking sepeda. Kita bisa ngelihat pembuatan anyamannya, pembuatan batiknya, ada workshop yang sudah kita sediakan. Atau mungkin wisatawan yang datang itu misalkan karena one day trip ya, nggak menginap, misalkan one day trip ya sudah. Nanti para pengrajin baik itu pembatik atau pengrajin anyaman pandan itu bisa kita undang untuk datang ke Bukit Sinyonya. Dengan fasilitas yang sudah kita sediakan tentunya Mbak gitu. Mantap banget Pak. Nah nih ya Pak, tadi kan kita flashback dikit nih ya. Kopi Puhu sedang digarap lah ya, ingin menjadi indikasi geografis. Nah menurut Bapak sendiri sebagai kepala desa, seberapa siap sih Desa Bandung itu untuk mempersiapkan proses itu nantinya agar si kopi Puhu bisa berhasil nih menjadi indikasi geografis? Baik Mbak Vera. Tentunya ini adalah harapan kami yang terbesar ada di kopi Puhu berkenaan dengan indikasi geografis. Karena kalau kita berbicara tentang indikasi geografis, di situ ada faktor alam sebagai pembeda. Terus juga ada faktor sumber daya manusianya sebagai pembeda juga, atau perlakuan manusia terhadap produk yang dihasilkan. Itu kalau kita berbicara tentang indikasi geografis. Kan seperti itu. Nah maka tumpuan kami satu-satunya di indikasi geografis kopi Puhu ini, dan kami yakinkan 100% kami akan sanggup dan mampu untuk menyusun naskah atau dokumen yang berkenaan dengan hasil penelitian, terus juga hasil uji dan lain sebagainya akan coba kita rangkum, dan selanjutnya kita buat dalam satu naskah untuk siap didaftarkan. Kami punya 1000 keyakinan kami akan mampu dalam kurun waktu 4 bulan ini semuanya bisa terselesaikan. Percaya diri banget nih Pak. Iya, karena apa? Yang pertama pohon kopinya ada, para pelaku pembudidayanya ada, petani kopinya ada, kelompok yang membudidayakannya atau komunitasnya ada. Perlakuan terhadap kopi Puhu sehingga menghasilkan sajian yang nikmat itu semuanya juga ada. Nah maka saya optimis untuk menjadikan kopi Puhu ini dalam kurun waktu 4 bulan ke depan sudah bisa didaftarkan indikasi geografisnya. 4 bulan sahabat Jawara. Nanti kita lihat nih ya dalam 4 bulan ke depan apakah kopi Puhu bisa jadi indikasi geografis. Kita daftarkan kekayaan indikasi geografis. Nah Pak, dari tadi kan itu untuk persiapan indikasi geografis kopi Puhu, tapi juga kan masih banyak kan pasti potensi lainnya yang dimiliki Desa Bandung. Betul. Gitu kan. Gimana nih strategi Bapak agar potensi-potensi yang lainnya itu bisa juga nih didaftarkan hak kekayaan intelektualnya? Baik, strateginya saya rasa cukup mudah.
Oke. Saya rasa cukup mudah. Kenapa saya katakan cukup mudah? Yang penting, yang harus dilakukan oleh kita itu adalah menggali potensi, menginventarisir potensi-potensi yang ada di desa kita. Ya, kita harus tahu melalui apa. Kita sering yang namanya kepala desa kan pasti melaksanakan kegiatan musdus, melaksanakan kegiatan musdes. Pada saat kita ke bawah melaksanakan kegiatan musdus, musyawarah dusun, itu kan kita menggali potensi juga di sana. Kita lihat. Terus juga kita kelola, kita melakukan pendataan melalui potensi-potensi desa. Di wilayah dusun A ada potensi apa sih? Di wilayah dusun B ada potensi apa sih? Nah, maka kita harus bisa merangkum itu, kita melihat potensi yang mana yang dapat kita kembangkan dalam waktu dekat, potensi yang mana yang dapat kita kembangkan dalam waktu menengah, dan potensi mana yang dapat kita kembangkan dalam waktu yang lama. Nah, artinya di situ kan kita punya rencana strategis. Mana dulu nih yang mau didahulukan? Seperti contoh, kenapa kita dahulukan sinyonya waktu itu? Karena barangnya ada, pembudidayanya ada, pelakunya ada. Loh, apa yang sulit? Yuk kita lakukan. Itu yang pertama. Kopi Bu sama. Kita dorong untuk indikasi geografis karena apa? Kopinya ada, pelakunya ada, semuanya ada. Kita tinggal dorong. Anyaman pandan sudah lebih dulu karena kami memiliki 164 pengrajin anyaman pandan yang ada di wilayah Desa Bandung, dan pohon pandannya pun, ingat, pandannya jangan-jangan Mbak Vera nanti berpikirnya pandan yang buat masak lagi. Tadi? Nah, gitu. Jadi kayak gimana nih Pak? Beda? Beda. Pandan yang bisa dibuatkan untuk anyaman itu adalah pandan yang berjenis pandan duri. Pandan duri yang kayak gimana tuh? Nah, kalau diceritakan agak sulit ya Pak ya? Ibu taunya kan pandan itu buat masak, bikin kolak, bubur kaca hijau, atau perasa dan pewarna dari sebuah produk makanan. Tapi ini nggak bisa, ini berduri, kiri, kanan, tengahnya berduri. Ada cara khusus untuk membuat itu. Nah, dan tentunya kalau mau tahu bagaimana caranya membuat anyaman pandan, datang ke Desa Bandung. Ya, bisa reservasi, tinggal diklik aja, cari yang namanya Bukit Sinyonya Desa Bandung. Bukit Sinyonya Desa Bandung. Kalau dekat sahabat pengayoman, penasaran banget bagaimana caranya. Di mana Pak tadi? Di mana dicarinya? Tinggal klik Bukit Sinyonya Desa Bandung. Nah, ada semua di situ. Mantap banget. Pak, coba kita nikmati dulu Pak minuman ini Pak. Aduh, udah menggebu-gebu sekali nih. Ini minuman dari Key Times ini Pak. Baik. Boleh dicoba Pak? Gimana nih Pak perbandingannya sama kopi Po? Jangan dibandingin, nggak boleh. Nah Pak, dari tadi tuh kita udah ngebahas panjang kali lebar tentang potensi, kekayaan intelektual apa segala macam. Nah, saya tuh sebenarnya penasaran nih Pak, dari sisi Bapaknya sendiri ini sebagai kepala desa, karena kan nggak banyak ya kepala desa yang memiliki awareness terkait dengan kekayaan intelektual itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya motivasi Bapak ingin mendorong potensi-potensi di desa Bapak untuk terdaftar kekayaan intelektual? Baik. Yang saya pikirkan sekarang itu seperti kita ambil satu saja pointer yang terpenting. Tujuan daripada penggalian potensi desa ini, tujuannya tetap desa ini bagaimana caranya menggali potensi yang ada sehingga dari potensi-potensi yang kita kelola dan kita kembangkan ini menjadikan sumber uang. Kan gitu? Iya benar. Tapi sumber uang bukan untuk kepala desa, tapi ada di desa itu bahkan kita punya motonya itu apa? Desa Bandung gali potensi raup rezeki. Desa Bandung apa? Gali potensi raup rezeki. Masyarakat kami sudah pasti ketika saya berbicara Desa Bandung gali potensi raup rezeki. Saya mau ikutan. Iya, nanti aja ya kalau ke Desa Bandung kita bisa ngobrol-ngobrol. Ketika saya ngomong Desa Bandung pasti orang-orang bilang gali potensi raup rezeki. Nah, jadi potensi-potensi yang ada ini dikelola dengan baik menjadi sumber mata pencaharian penduduk, itu yang pertama. Artinya dengan kita menggali potensi ini laku di pasaran, maka secara tidak langsung ekonomi kerakyatan kita akan meningkat secara signifikan. Karena apa? Banyak produk yang dapat kita jual. Betul. Kan seperti itu. Betul. Nah, terus hasilnya kemana? Selain masyarakat kami tingkat ekonominya meningkat,
ada hasil yang dilakukan penjualannya oleh badan usaha milik desa, keuntungan-keuntungan itu dikelola dengan baik sehingga menjadi sumber pendapatan asli desa yang tersusun rapi di dalam APBD, di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Ada sumbernya dana transfer dari pusat, ya, ada bantuan provinsi, ada ADD dan BHPRD, dan juga kita memiliki yang namanya pendapatan asli desa. Dari mana? Dari hasil usaha-usaha desa dengan mengembangkan semua potensi-potensi yang ada di desa. Betul. Nah, seperti itu. Nah, ketika berbicara apa sih yang menjadi motivasi saya, contoh sekarang Kopi Puhu. Oke, ya. Kalau berbicara indikasi geografis, itu kan bukan sifatnya domestik atau lokal. Iya. Kalau kita berbicara tentang indikasi geografis, ini kan dunia, ya kan? Ada indikasi geografis dunia. Saya banyak membaca artikel, terus juga banyak ngobrol bahwa indikasi geografis ini nanti akan menjadi indikasi geografis dunia. Tujuan kami adalah, motivasi saya sekarang, setelah ikan sinyonya kami mendunia, bahkan kemarin kita sudah kirim ekspor terakhir ke Vietnam. Oke. Ya. Nah, sekarang saya berpikir dengan kita masukkan Kopi Puhu ini menjadi indikasi geografis, dan ini adalah sebagai gerbang atau langkah kita menuju dunia, maka bagaimana caranya sesegera mungkin Kopi Puhu ini untuk mendapatkan indikasi geografis. Ketika ada kegiatan event-event tentang indikasi geografis dunia, Kopi Puhu akan ikut di dalamnya. Ini adalah langkah yang harus kami lakukan. Tentunya dari produk lokal, pasar domestik, bagaimana dengan indikasi geografis dunia ini sehingga Kopi Puhu bisa melanglang buana menuju dunia. Seperti itu. Visioner sekali Bapak Wahyu. Oke. Nah, jadi kan dengan banyaknya potensi yang ada, lalu bahkan sudah sampai mendunia, kalau andai kan nggak didaftarkan kekayaan intelektualnya, nanti malah jadi dicuri orang kayak gitu kan, Pak? Itu salah satunya. Tapi kalau kita sudah semuanya terlindungi secara kekayaan intelektual, terus legalitas kopi kita, produk kita semuanya sudah baik, saya rasa pengembangan ke depan kita harus tetap melangkah dan harus tetap berinovasi. Bagaimana caranya produk-produk kita ini untuk menjadi lebih baik sampai ke tingkat dunia. Mantap. Nah, Pak, kita nih, saya kan sebagai perwakilan dari Kementerian Hukum Banten ya, Pak ya. Saya tuh jadi penasaran, sebenarnya ada nggak sih peranan Kemenkum Banten dalam membantu Bapak nih mendampingi potensi-potensi yang ada di Desa Bandung agar terdaftar kekayaan intelektual? Baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih Mbak Vera kepada kantor wilayah Kementerian Hukum Banten. Tanpa ada kehadiran Bapak dan Ibu memotivasi kami, mungkin kekayaan intelektual yang ada di kami ini tidak bisa diangkat ya. Alhamdulillah, saya bersyukur dipertemukan dengan orang-orang yang tepat tentunya, para petugas yang ada di kantor Kementerian Wilayah Banten, Kementerian Hukum Wilayah Banten, memotivasi kami dan menjadi mentor untuk kami. Oke. Ya, menjadi mentor untuk kami karena apa? Kami terus terang saja kan awalnya tidak tahu tentang hak kekayaan intelektual, tidak tahu tentang indikasi geografis, tidak tahu dengan hak cipta, bagaimana tata cara kami melakukan pendaftaran. Tapi kami pernah diundang dalam rangka kegiatan sosialisasi awalnya. Oke, sosialisasi. Ketika ada kegiatan sosialisasi di salah satu tempat di Kabupaten Pandeglang waktu itu saya hadir. Nah, ketika saya hadir, saya menyampaikan tentang potensi-potensi. Respeknya sangat luar biasa dari Kementerian Hukum. Waktu itu masih bersatu dengan Kumham. Iya, betul. Masih bersatu dengan Kumham waktu itu. Konfirmasi ke kami, konfirmasi Pak, di tempat Bapak banyak potensi atau ada potensi apa saja yang dapat diangkat. Saya sampaikan A, B, C, D, dan akhirnya kami difasilitasi. Kami difasilitasi oleh dulu kita nyebutnya Kemenkumham. Ya, karena saat itu belum terpisahkan, Pak. Dulu karena belum dipisahkan. Kami difasilitasi. Oh iya Pak, ini Bapak yang dapat didaftarkan hak ini, yang Bapak daftarkan hak cipta ini, yang Bapak dapat daftarkan indikasi geografis ini. Jadi semuanya kami diberikan pemahaman yang baik tentunya, sehingga
produk-produk indikasi produk-produk hak kekayaan intelektual semuanya dapat terakomodir dengan baik berkat sosialisasi dan tuntunan arahan kepada kami dari Kementerian Hukum Provinsi Banten kepada pemerintah Desa Bandung, sehingga semua produk-produk lokal kami dapat dihakikan dan dapat dihak ciptakan. Seperti itu. Coba Pak, sebutin satu namanya siapa? Kalau Bapak. dulu awal tuh Pak Sofyan. Oke, mantap Pak Sofyan. Oke. Pak Sofyan dulu. Oke. Beliau tuh mendampingi banget ya Pak. Ayo Pak, nanti saya bantu. Gitu loh. Oke. Nah Pak, terakhir nih Pak, setelah sepanjang yang kita membahas nih Pak, satu kata atau apa sih satu kalimat dari Bapak tentang arti kekayaan intelektual untuk masa depan Desa Bandung? Silakan. Baik, tentunya potensi-potensi yang ada di Desa Bandung dapat dikelola dengan baik, dan tentunya ke depan semakin banyak potensi-potensi yang dapat digali sehingga semua potensi-potensi yang ada di Desa Bandung ini dapat dihakikan, dihak ciptakan atau diindikasi geografisan, dan tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat yang bergerak di bidangnya masing-masing. Tentunya dengan slogan atau moto Desa Bandung gali potensi, raup rezeki. Mantap. Saya berikan tepuk tangan. Oke. Nah, sahabat pengayoman, Bapak Kepala Desa Wahyu Kusna Diharja sudah sangat-sangat memberikan kita insight nih ya terkait dengan potensi yang dimiliki Desa Bandung untuk didaftarkan kekayaan intelektualnya, dan ini bisa banget ya Pak dijadikan motivasi untuk desa-desa lainnya agar juga mendorong mereka juga mendaftarkan potensi yang dimiliki desa lain agar terdaftar kekayaan intelektual. Nah, sahabat pengayoman, sampai sini dulu nih pembicaraan kita di Ngopi Jawara hari ini. Pastinya nantinya akan ada banyak episode-episode lain dengan pembahasan-pembahasan lain yang lebih menarik lagi. Jadi stay tune di episode selanjutnya ya. Saya Vera dengan Wahyu Kusna Diharja, Kepala Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pamit sampai di sini. Dah.